Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Tema kita adalah Praise and Worship. Demikian firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pujian dan penyembahan, maka kita juga akan bicara tentang intinya atau kulitnya saja. Saudara, kadang-kadang kita memang agak lebih banyak fokusnya itu kepada kulitnya. Misalnya musiknya, alatnya, liturginya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kurang fokus kepada orang tentang intinya, yaitu hatinya yang menyembah kepada Tuhan. Karena kita mungkin berpikir bahwa inti daripada pujian dan penyembahan itu adalah membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini benar sekali, saudara. Oleh karena itu, ketika kita memiliki fokus itu, maka kita akhirnya agak membiarkan fokus itu dengan kita menyiapkan segala instrumen yang diperlukan. Pertanyaannya, seandainya jika instrumennya itu sangat terbatas, apakah kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan? Yaitu dengan esensinya, yaitu hati kita yang menyembah Tuhan. Konteks dari Mazmur 111 ini adalah Mazmur ini biasanya dinyanyikan solo di festival bangsa Israel setelah pembuangan. Jadi dalam bentuk festival, dalam bentuk kemeriahan lah saudara sekalian. Dan bentuk dari lagu ini adalah akrostikon, yaitu gaya puisi di mana huruf-huruf pertama dari semua kalimat membentukannya nama orang atau pepatah atau rentetan huruf teratur. Misalnya A, B, C, D, E di huruf-huruf yang pertamanya, saudara sekalian. Dan isi Mazmur ini bisa dibagi menjadi dua. Ayat pertama pengucapan syukur, dan ayat 2-10 tentang kesaksian. Pertama tentang perbuatan Tuhan, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Memang tidak jelas peristiwa apa yang dimaksudkan oleh si pemazmur pada ayat 2 dan 3. Jika dilihat dari konteks, kemungkinan besar mengacu kepada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan pemazmur menekankan kata layak diselidiki. Artinya menyelidiki perbuatan Tuhan dalam hidup. Saudara, ini juga layak, saudara. Kita selalu merenungkan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita menyelidiki perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang dibutuhkan itu adalah waktu. Kita harus punya waktu tersendiri. Dan perenungan. Dan kita harus memperoleh hikmat. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki waktu untuk merenungkan perbuatan Tuhan, maka kita tidak memiliki hikmat. Kita tidak bisa memetik hikmat tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ini kita lakukan, maka kita bisa memberikan pujian kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara, terkadang kita kalau nyanyi pujian itu tidak tersentuh karena kita tidak sambil mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemazmur menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan. Pemazmur mendeskripsikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel sewaktu di padang gurun. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Wah, sudah di padang gurun, Tuhan itu tetap pengasih dan penyayang. Memberi rejeki, memberi berkat, saudara sekalian. Di ayat yang kelima. Dan kekuatan perbuatannya artinya perlindungan.
di ayat yang ke-6. Jadi walaupun bangsa Israel berjalan di padang gurun yang mengerikan itu, saudara, tetapi dia tetap Allah yang mengasihi, menyayangi, memberikan berkat, dan juga melindungi. Nah, saudara, ini pemazmur melihat ini adalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sebuah bangsa, sehingga mereka mengucapkan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita praise and worship, saudara, mari kita selidiki segala perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu kita, maka kita akan terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Begitu banyak kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang bisa kita selidiki di masa lalu kita, saudara, sehingga itu bisa mengkoneksikan kita terus-menerus melalui pujian dan penyembahan. Jika kita terkoneksi dengan Tuhan, lalu mengapa kita khawatir dengan masa depan kita? Pujian dan penyembahan kita, walaupun kita tidak memiliki sebuah instrumen yang memadai, saudara sekalian, tetapi karena kita menyelidiki, kita mengingat terus bagaimana Tuhan memberikan berkat, pemeliharaan, dan juga melindungi kita, maka pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan bukan membuat kita khawatir, tetapi memiliki satu kepastian. Di dalam Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.